12 tahun bareng kamu Rise with Motion. Yes, balik lagi sama Cheryl di Tap Out Teman Motion. Dan ini udah jam 5 ya. Biasanya tuh jam-jam julid ya kan. Kerja udah, meeting udah, interview orang udah, ngitung gaji udah, segala macam udah. Jadi tinggal kita ngobrol-ngobrol yang santai. Gue tuh kemarin amazed banget gara-gara baca ngelihat campaign-nya baru dari Victoria's Secret ya. Jadi kalau dulu tuh Victoria's Secret Angel tuh mereka punya Victoria's Secret Angel yang menjadi ikonnya si Victoria's Secret gitu ya. Lo please lah, siapa sih yang nggak tahu Victoria's Secret Angel dengan badan yang seperti itu gitu ya. Terus udah kayak gitu mereka tuh selalu menjadi icon-icon dan selalu menjadi kayaknya aduh kapan ya gue punya badan kayak gitu. Sampai ada waktu itu satu berita soal salah satu Victoria's Secret VS Angel juga yang pernah ikut fashion show nih. Dia itu bilang zaman dulu waktu gue jadi VS Angel gue tuh hidup gak sehat banget. Dia ngasih lihat nih bra yang dia pakai zaman dulu tuh dia kurus banget gitu gak sih teman motion. Dan sekarang nih ya si Victoria's Secret udah ganti. Jadi si VS Angel itu udah gak ada. Mereka ganti campaignnya jadi ada atlet, ada aktivis, ada pemain film. Dan badannya tuh udah bukan badan-badan model kayak gitu lagi. Badannya tuh just love yourself gitu loh. Jadi badan-badannya udah biasa. Udah yang biasa aja sebagai perempuan pada normalnya. Nah hari ini gue tuh pengen ngerumpi soal fashion dan karir untuk para wanita-wanita yang mungkin kita bilang katanya a plus size gitu ya. Tapi kalau aku gak bilang plus size, aku bilang it just happy size. Karena biasanya semuanya tuh pada happy gitu kan. Karena gak cuma urusan penampilan teman Ocean, tapi perempuan-perempuan yang plus size or I mention it happy size itu juga sering sekali gak percaya diri saat pergi ke tempat kerja. Apalagi untuk perusahaan yang menuntut penampilan lo nih harus pertama nih dalam berpenampilan gitu ya. Dan memang berbagai profesi menerapkan standar khusus bahwa cantik itu misalnya harus kurus ya kan. Jadi dua hal penting ini harus dipahami menyangkut perempuan plus size dalam berkarir, yaitu kepercayaan diri, terus juga kecerdasan berkomunikasi dan juga penampilan luar. Hari ini happy banget, parah. Karena kita akan hadir lagi seperti biasa the one and only Kak Ido ya, yaitu adalah editor-in-chief dari Style Indonesia. Hai Kak Ido. Halo Cheryl dan teman-teman Motion, selamat Kamis sore. Hari Kamis sore itu kan biasanya kan bakar menyan, kenapa kita julid? Kok julid? Aku mah siap rumpi. Kalau aku mah siap-siap buat sunah Rasul. Ya Allah sunah Rasul. Ya Allah. Ntar malam kali ini baru sore. Sabar ya, kalau sore belum ya. Sabar. Hari ini pembahasannya tuh aku banget loh Kak Ido. Kenapa sih? Kenapa kamu banget emangnya? Aku banget. Jadi badanku tuh kayak yoyo, ngerti nggak? Aku pernah yang kurus-kurus banget. Kurus banget sampai yang 50 kilo gitu ya. 50 kilo tuh pernah gue gak ngerti deh kenapa gue bisa kurus banget kayak gitu. Terus udah kayak gitu mengalami fluktuatif berat badan ya kan. Fluktuatif berat badan. Terus pada saat lagi tinggi-tingginya berat badan, aku tuh udah mulai berubah kan gaya fashionnya. Gak bisa lagi yang kayak dulu ya kan. Tapi gue gak bisa. Buka-buka gitu ya Bu ya. Yang buka-buka gitu yang buka-buka, ya. Tetap mau buka-buka, tapi gimana caranya biar tetap kelihatan kayaknya tuh tetap enak dilihat gitu kan, ya kan. Hari ini pas banget kita bakal ngebahas soal yang namanya plus size itu, ya nggak sih Kak? Pas banget kita kan hari ini bakalan ngebahas soal plus size, apa sih bilangnya, beberapa juga extra large gitu ya. Pokoknya tadi happy size kita akan bahas itu. Yes, happy size juga, betul. Dan juga ada movement dari Style Indonesia namanya Stop Beauty Shaming, bener nggak? Yes, betul banget. Nah, cerita sedikit nih, Cheryl, soal Stop Beauty Shaming. Jadi, Style Indonesia tuh dari awal memang tagline kita tuh sejak aku membangun gitu ya, Style Indonesia, aku tuh udah sepakat untuk sama teman-teman kita bikin tagline itu adalah semua bisa cantik. Ini beneran semua bisa cantik, Cheryl. Kenapa? Karena udah bosen, udah capek, udah lelah hayati ngelihat orang tuh pasti bilang kalau cantik tuh cuma ada satu standar. Langsing, putih, rambut panjang, apalagi tirus, V-shape, ya kan, semua segala hal yang itu semua adanya dalam komersil gitu ya. Dan aku udah kayak nggak bisa dong, karena perempuan juga siapa sih yang Cheryl yang pengen lahir itu langsung kayak Adriana Lima, ya nggak sih? Pengen ala Tante Sophia Latjuba, semua pasti pengennya kayak gitu. Tapi kan ya nggak bisa kan gitu. Kalau pengen kayak gitu, buat aku jadinya sayang banget ketika kita juga sebagai media gitu ya, apalagi kita dari Kompas Gramedia, itu harus mendukung semua hal yang berbau body positivity dan juga stop beauty shaming gitu. Sehingga memang setelah kita udah sepakat udah ngambil tagline semua bisa cantik, pokoknya semua kontennya memang harus untuk semua karakter majemuk perempuan Indonesia, ya kan, baik dari bentuk
badan, warna kulit ya kan, terus ukuran ya kan, body size gitu kan, sampai ke jenis rambut gitu kan, banyak ya, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang ombak segala macam. Nah, sampai situ juga akhirnya setelah kita udah confirm dengan tagline itu, setahun berikutnya di tahun keduanya kita mulai menggaungkan real movement namanya Stop Beauty Shaming. Kenapa sih Stop Beauty Shaming? Berawal tuh sebenarnya bukan karena pengen-pengenan aja Sheryl, bukan campaign ala-ala aja, tapi dari sekian banyak direct message yang masuk ke Instagramnya Stylo, itu bisa dibilang komposisinya 40% itu semua bertanya soal, Min, aku tuh gemuk banget, aku tuh hitam, aku tuh jerawatan, aku tuh keriting, aku tuh dibully, aku tuh dihina. Dan you know what, yang menghina itu adalah datang dari circle paling dekat, paling intim, yaitu keluarga. Itu benar miris banget kan. Jadi mereka cerita, mereka dikatain anak gajah, mereka dikatain anak mafia, anak babi, mereka dikatain dakocan karena hitam dan segala macam. Akhirnya aku bilang ini nggak bisa kayak gini nih. Jadi kok direct message kita isinya bukan hanya soal rekomendasi produk, tapi mereka mau curhat. Akhirnya aku colek beberapa teman psikolog, salah satunya Mbak Ayu Sutomo. Bayu, aku bilang Bayu, aku pengen banget bikin dari hal paling kecil, kita sebagai media, dan menurut aku kita punya tanggung jawab sosial ya untuk mendukung segala hal yang berbau pokoknya positif lah segala macam. Akhirnya kita masuk ke Stop Beauty Shaming, kita kumpulin ada sekitar 15 perempuan penyintas atau korban bullying dan beauty shaming, terus akhirnya kita ajak konseling 3 bulan gratis secara online ya bersama psikolog-psikolog untuk sampai sembuh gitu Sheryl. Dan dari 15 itu mostly mereka 9-nya isunya adalah plus size atau extra large gitu deh. Oke, jadi mereka konseling, mereka jadi apa ya, ditumbuhkan lagi percaya dirinya gitu ya Kak Ido ya? Betul, betul. Jadi didengerin dulu masalahnya Sheryl, journey-nya, lalu yang tahap keduanya mereka harus cerita tuh, ya kan, mereka cerita apa sih menjadi ganjelannya. Journey ketiganya, stepnya adalah mereka disuruh menulis jurnal gratitude. Jadi apa aja sih yang sebenarnya tuh hal-hal baik yang mereka miliki, tapi tuh mereka tuh nggak sadar, nggak aware gitu lah Sheryl gitu. Nah jadi sampai saat itu di journey keempatnya mereka mulai lagi tuh menulis bahwa oh iya benar juga ya, ternyata gue tuh kalaupun gue gemuk tapi gue pinter, tapi gue tuh kulitnya bersih, tapi muka gue ya gitu-gitu. Nah itu sampai ke tahap itu kita bikin 3 bulan dan itu setiap 2 minggu sekali pertemuan gitu. Dengan psikolog langsung intim pokoknya. Intim. Keren banget. Stop beauty shaming-nya ya dari Stylo Indonesia. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Kak Ido, dan nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama tamu yang ini very special gitu ya Kak ya. Spesial banget. Spesial banget, dan kita bakal ngomongin soal happy size itu plus size. Dan sebelum kita mau dengerin lagu yang ini, pokoknya kita cuma pengen ingetin love yourself no matter what, ya kan? Ya udah, nanti balik lagi, tetap di Rumpi. 12 tahun bareng kamu Rise with Motion. Masih sama Sheryl di sini di Rumpi. Ada Kak Ido juga dari Stylo Indonesia. Hari ini temanya adalah bagaimana tips-tips untuk fashion dan karir, terutama untuk perempuan-perempuan yang plus size. Sometimes lo ngerasa, aduh gue gak bisa banget deh pakai baju kayak gitu. Gue ngerasa gak pede karena gue ngerasa gue gendut banget gitu kan, ya kan. Nah di Stylo ini mereka juga punya campaign yaitu Stop Body Shaming, dan ini campaignnya keren banget. Tadi udah dijelasin sama Kak Ido juga gitu ya. Dan mungkin kita ngomongin hal yang tadi masih nyambung soal si campaign itu ya. Ngomong tadi katanya ternyata 9 dari 15-nya yang ikut konseling mengalami plus size gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak plus size itu ada kayak jenis-jenisnya nggak sih Kak Ido, jenis-jenis tubuh plus size-nya? Oke. Kalau dibilang plus size itu aku sedikit, makanya benar banget nih Sheryl tadi nanya ya, karena banyak banget yang kayaknya kalau nggak langsung pasti langsung bilang aku tuh extra large. Ya kita harus membedah dulu nih. Jadi ada beberapa klasifikasi ya kalau secara resmi gitu ya. Jadi gini, yang dibilang plus size itu adalah ketika kamu dalam tahapan udah biasanya pakai baju XL, lalu mungkin karena metabolisme, karena mungkin pola makan, karena mungkin pandemi ya Bu, PPKM di rumah aja gitu kan. Akhirnya kok aku pas ketika belanja online kok aku udah nggak masuk ya XL, makanya kita sebut plus size. Jadi udah masuk ke tahapan XL, 2XL dan 3XL gitu. Nah kalau ngomongin extra large sebenarnya adalah semua yang memang ukurannya itu di atas extra large. Jadi sama aja, plus size dan extra large itu sama aja, hampir sama. Nah tapi kalau ngomongin yang disebut dengan big size itu apa? Big size adalah ketika dia udah di luar ukuran dari size S ya, small ya kan, medium, large dan juga extra large. Jadi udah masuk ke 2XL,
3XL dan 4XL. Nah, nanti sebelum kita masuk ke obrolan berikutnya, yang terpenting adalah teman-teman motion, khususnya yang perempuan yang lagi menonton, adalah bahwa nggak mesti karena kamu big size, abis itu kamu langsung bilang, aku tuh gemuk banget. No, karena kita tuh semua tuh punya karakter bentuk tubuh yang berbeda-beda. Jadi gini, yang perlu disadarin, kalaupun big size, itu big size-nya di mana aja. Karena ada beberapa part-partnya gini. Jadi ada yang seluruhnya big size ya, Sheryl ya kan? Ada juga yang mungkin gemuknya itu hanya di bagian dada aja, ya kan? Ada yang hanya bagian di perut aja, ada yang di bagian pinggul atau mungkin ada di bagian misalkan paha atau betis. Jadi berbagai macam, dan itu nggak bisa saklek disebut langsung big size tuh besar banget atau gede banget, karena ada beberapa yang sebenarnya bagian atasnya L atau extra large, tapi mungkin bagian pinggulnya jadinya 2XL kayak gitu. Iya itu, jadi bentuknya tuh kayak, kalau badanku tuh kayak buah pir gitu ya. Buah pir. Kamu Beyonce ya Bu, seksi Beyonce gitu ya. Iya Beyonce. Kalau banyak workout Beyonce, kalau nggak workout ya UC. Nah tapi para wanita-wanita plus size ini ya kan, tadi seperti yang Kak Edo bilang, yang juga datang ke Stylo gitu, mereka bilang akhirnya mereka menemukan, walaupun misalnya gue katanya plus size, tapi aku tuh ada bakat di bidang yang lain misalnya gitu kan, atau pintar bekerjanya gitu, atau punya bakat mungkin menulis atau apa yang lain-lain. Nah ini ngomongin soal bekerja deh ya. Nah kalau misalnya tips-tips nih buat teman-teman motion nih yang di luar sana yang ngerasa oke, kayak berarti gue udah masuk plus size karena Excel udah nggak masuk nih gitu kan. Nah tips-tips supaya ke kantor atau ke kampus atau kerja fashionnya harus gimana nih Kak Ido nih, supaya kan tadi kata aku itu kan, aku tetap pengen nunjukin karakter aku nih yang mungkin agak kebuka-buka, tapi udah nggak bisa kebuka banget dong karena kan udah plus ya gitu kan. Jadi mesti bagian mana yang dibuka? Oke. Nah tadi masuk ke tahapan yang lebih penting lagi ya, soal gimana sih caranya berpenampilan ketika kita harus berkarir atau di kantor gitu. Nah kalau aku fondasinya yang pertama adalah harus percaya diri, Sheryl gitu. Jadi ketika kemarin itu kita tuh ngumpulin gitu ya teman-teman penyintas, lalu kita dampingi selama 3 bulan, itu yang dibangun itu adalah percaya diri. Lalu setelah itu adalah setelah mereka udah percaya diri, mereka bangkit, mereka baru mulai mengenal diri mereka dan juga bentuk tubuh mereka. Nah itu jadinya kayak apa ya? Kayak itu kayak berkesinambungan gitu loh. Jadi setelah percaya dirinya dulu dibangun, baru setelah itu udah tahu nih ya, oke, gue udah percaya diri, gue udah siap, gue tahu udah kekurangan gue adalah ini, tapi kelebihan gue ini, kita masuk ke yang lebih beyond lagi, itu adalah penampilannya gitu. Nah akhirnya kalau soal berkarir adalah yang paling harus percaya diri gini. Teman-teman motion ketika dengar sekarang, aku tuh nggak pede karena aku gini-gini, kayaknya kalau orang gemuk pakai bajunya pasti pasti maunya hitam aja, pasti maunya ini aja. Nah itu juga yang aku selalu agak marah kali ya, karena pengennya gini, men atau guys atau girls atau gengs, udah deh stop it deh ya. Jadi buat teman-teman motion yang big size, yang plus size, yang extra large ya, lupakan menggunakan baju yang udah misalkan ya udah plus size, bajunya jadi maunya hitam mulu. Ya kan, atau jadi bajunya so boring maunya gitu ya dilihatnya ya. Iya, dan bajunya maunya maunya dress yang kayak daster mulu gitu kan. Akhirnya jadinya nggak ganti-ganti dan kayaknya monoton, dan juga orang mikir ya karena mungkin lo gemuk kali ya, jadi lo nggak bisa gaya. Itu dia yang penting. Makanya menurut aku yang setelah kita udah percaya diri, kita udah tahu bentuk tubuh. Nah kan ada berbagai bentuk tubuh tuh, tadi Sheryl ngomong, ada yang modelnya Beyonce yang kayak buah pir, ada yang apel ya kan, kayak yang apel gitu ya, yang biasanya di bagian perut agak besar sama bagian deket pinggul gitu ya. Ada yang bagiannya biasanya juga gemuknya di bagian atas gitu ya. Ada juga yang seluruhnya full biasanya dari atas sampai bawah tuh rata gemuknya gitu ya. Kalau dibilang ideal sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi semua tuh bisa maksimalkan dengan pemilihan baju yang pas. Yang kedua, setelah kita udah tahu bentuk tubuh, soal warna. Jadi sebenarnya gini Sheryl, kalau warna ya itu tuh nggak mesti orang tubuh gemuk itu pakai warnanya gelap terus. Enggak, boleh pakai warna terang, boleh banget. Mau pakai warna pastel boleh banget. Tapi aku sangat menyarankan sebaiknya yang sebenarnya yang penting adalah pemilihan motif sama pemilihan ukuran. Jadi buat teman-teman yang plus size, yang big size itu ya, yang terpenting adalah jangan menggunakan busana yang terlalu longgar juga Sheryl, sama yang terlalu ketat. Jadi harus pas ukurannya gitu. Kan kadang-kadang orang mikir biar kelihatannya langsing atau biar nggak merecet,
yang langsung aja yang longgar aja deh, padahal sebenarnya ukuran dia XL atau 2L, tapi jadinya 3XL karena pemilihan cuttingnya nggak pas, bahunya jadinya harusnya pas, jadinya turun banget karena mau gombrong gitu ya, atau kayak pengen kelihatannya lebih kurus jadinya mengerecet. Nah itu justru memunculkan berbagai macam tonjolan-tonjolan lemak yang mungkin kalau kita pinter milih cuttingannya sama milih bahannya itu akan ditutupi gitu, Sheryl. Tuh bener sih. Jadi jangan mentang-mentang kita udah plus size, udahlah warna hitam aja biar nggak kelihatan ya kan? Ya lekukan-lekukannya justru hitam oke gitu. Tapi kan maksudnya nggak tiap hari kita misalnya pakai hitam, kita kadang pakai yang cerah-cerah juga biar kelihatan tuh warna-warna. Terus juga mungkin pakein rambut lo juga diseru-seruin. Iya, banget kayak gitu. Jadi sesuatu. Jadi yang terpenting adalah tadi pemilihan siluet ya, Sheryl ya. Aku sangat menyarankan untuk teman-teman plus size itu pilihlah yang siluetnya L-line, tahu ya Sheryl yang L-line ya, yang L-line. Atau kalau mau lebih aman H-line atau H-line yang lurus aja. Gitu, dengan catatan memilihnya tuh jangan sesuai aja, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Lalu bisa menggunakan aksesorisnya. Yang penting adalah kalau udah pengen gayanya kelihatan beda, boleh tambahin kalung, boleh kalungnya jangan choker yang pas di leher, tapi bisa yang agak sedikit panjang, yang membentuk siluet jadinya badannya lebih langsing, ya kan? Boleh pakai anting yang agak panjang, boleh pakai scarf, boleh pakai bros, ya kan? Lalu untuk motif sangat-sangat disarankan pilih motif yang vertikal, ya kan, yang lurus ke bawah gitu ya, bukan yang horizontal. Nah, tapi kalau aku tuh suka banget bermotif sikat aja, mau leopard, mau polkadot, yang terpenting ini teman-teman, hindari motif yang terlalu besar ukurannya. Ya, jadi kalau polkadot yang gede-gede banget gitu polkadotnya. Ya, yang kecil-kecil aja, mau yang floral, yang bunga-bunga yang kecil-kecil aja, mau ada sedikit abstrak yang kecil-kecil aja gitu. Dan aku juga sangat menyarankan yang terpenting adalah gini, untuk memilih roknya jangan terlalu pendek, jangan terlalu kepanjangan banget untuk yang tidak berhijab ya. Jadi ukuran midi di bawah dengkul itu yang paling pas. Nah nanti tamu spesial kita juga salah satu yang buat aku ya sebenarnya asik banget gaya pakaiannya dan percaya diri banget dan semua itu bisa ditiru. Jadi dia tahu banget di mana nih memilih busana yang pas dengan sesuai bentuk tubuhnya. Gitu. Oke, nanti kita undang abis ini nih. Iya ya, abis ini nanti langsung aku import Bu, langsung ke dari import. Sini. Oke. Jangan kemana-mana, kita akan mengimport langsung dari Pakri ya, Pakri. Ya udah nanti kita balik lagi masih bareng sama Stylist, sama Kak Ido juga dan sama tamu spesial kita. Abis ini jangan kemana-mana. 12 tahun bareng kamu Rise with Motion, masih sama Sheryl dan Kak Ido, masih rumpi ya kita, biasa hari Kamis harinya rumpi. Fashion buat teman-teman yang plus size gitu ya, or I say happy size. Nah tadi kita udah ngomongin soal kayak gimana sih harusnya pakai bajunya nih teman-teman, jadi jangan boring, warnanya jangan hitam terus. Terus mix and match-nya, misalnya lagi kerja secara profesional di kantor gitu, mix and match-nya nih gimana Kak? Oke, kalau aku untuk teman-teman yang big size, kalau memang biar nggak monoton bisa gini, terapkan konsep one bold ya, one calm kalau aku ya bilangnya. Jadi kalau mau ada satu yang sedikit terang gitu ya, yang sedikit kontras itu boleh banget. Jadi boleh pilih, misalkan gini, contohnya misalkan Sheryl, aku pengen kelihatannya beda, nggak pengennya hitam mulu, boleh banget. Misalkan pilih bawahan rok plisket-nya gitu ya, yang bahannya untuk teman-teman motion yang big size atau happy size atau plus size itu sangat-sangat disarankan menggunakan atau memilih bahan itu yang ringan, Sheryl, yang flowing, yang mengikuti lekuk tubuh. Jadi bukan yang berat ya, yang kayak kalau dipakai itu jadinya makin menambah volume lagi gitu. Jadi bisa pilih yang kayak model chiffon, bisa katun, bisa polyester gitu ya. Kalau yang dihindari itu adalah bahan-bahan kayak jacquard, kayak wool yang terlalu tebal gitu. Itu yang pertama. Nah kalau untuk yang mix and match, kayak tadi aku bilang juga untuk gaya profesional, pilih one bold, one calm. Misalkan untuk blazer, misalkan blazernya aku pengen yang agak sedikit berbeda. Boleh, blazernya boleh pakai misalkan electric blue, shocking pink misalkan, atau mungkin warnanya sedikit kayak hijau lime itu boleh banget. Nanti dalamannya terapkan yang lebih calm tuh Sheryl. Jadi misalkan mau warnanya warna pastel, warna krem, atau mungkin biar aman Kak, aku milihnya warna navy, boleh banget gitu. Lalu misalkan tiba-tiba kayaknya biar nggak bosan apalagi ya, nah ini nih kalau aku. Untuk gaya profesional, pilih busana-busana yang berpotongannya juga, tadi aku bilang tuh Sheryl loose gitu ya. Lalu juga yang biasanya bahannya kalau bisa yang yang katun, yang sedikit agak mengilap gitu ya, mengkilap tuh maksudnya dalam artian biar mencirikan gaya kita lebih profesional gitu ya. Nah yang paling aman adalah untuk teman-teman big size, selain warna hitam, pilih warna abu-abu ya Sheryl, biru navy, merah marun ya, coklatnya boleh pastel, coklat beige,
coklat krem. Terus kalau mau sentuhan berbeda boleh dusty pink, boleh biru muda gitu ya, ocean blue gitu ya. Itu tuh bagus juga. Atau kalau memang mau aku kurang pede nih terlalu terang, boleh banget misalkan milihnya warnanya misalkan kayak sedikit warna-warna kayak gold, tapi goldnya yang lebih tone down gitu ya, yang nggak terlalu ngejreng. Nah itu bisa. Lah ya. Nah, untuk gaya profesionalnya, kalau aku sangat menyarankan menggunakan outer, gaya 3 pieces. Jadi outernya boleh model kimono yang flowing ya kan, mengikuti bentuk tubuh. Hindari bolero ya, yang jatuhnya terlalu pas di atas pinggang sehingga bikin kita jadi lebih gemuk gitu. Boleh yang outer yang lurus aja Sheryl, yang jatuhnya mungkin di lutut atau di bawah lutut, itu juga jadi salah satu cara. Plus kalau aku tambahannya boleh tambahin bros sama pemilihan sepatu. Jadi biar pas, teman-teman bisa pakai wedges, bisa pakai apa lagi. Kalau aku sangat menyarankan sih lebih ke wedges ya. Wedges mungkin kalau stiletto karena takutnya kan terlalu tinggi dan terlalu lancip, betternya sih yang haknya yang memang agak block heels ya, yang memang mampu menopang kaki dan paha kita dan juga bentuk tubuh kita gitu. Yes, mantap. Katanya ada tamu Kak. Ada dong. Aku coba diperkenalkan dulu tamunya. Oke, semoga udah hadir ya. Ada Mbak Ika. Mbak Ika sudah hadir. Mbak Ika adalah CEO dari Prominent PR. Ini senior aku banget nih, communication expert ini nih. Hai Kak Ika. Hai, sobat. Sorry, ini kita manggilnya teman motion kita panggilnya. Teman motion. Kak Ika Sastro Subroto. Wow, luar biasa. Ini udah malang melintang di dunia PR deh. Aduh juara PR. Ini ya. Juara. Pakai R diteken. Juara pakai kelas ya. Ini juara dari segala juara ya. Betul. Jadi apa nih Kak Ido yang pengen dibahas sama Kak Ika, coba? Oke, kalau aku hari ini, tadi kita udah ngebahas soal bagaimana caranya percaya diri ya dengan penampilan. Lalu masuk ke tips mix and match dan juga gaya profesional. Tapi kadang-kadang ya Sheryl ya, teman-teman motion, style lovers ya yang selalu nanya gini, udah oke dengan penampilannya tapi bilang ini, Mbak Ika aku udah kece banget gitu ya. Tapi kadang-kadang kayaknya enggak deh, aku kayaknya nggak bisa kerja di perusahaan itu deh. Aku nggak cocok di profesi itu deh karena aku gemuk, aku gede banget. Aku ini banget. Nah, itu yang buat aku kadang-kadang gini, aduh sayang banget udah kece, udah berubah mindsetnya, udah percaya diri, tapi mereka nggak bisa melaju ke beberapa bidang karir gitu ya Mbak Ika, yang akhirnya mau nggak mau ya udah terbatas lagi karena bentuk tubuh dan itu lagi deh soal yang plus size dan beauty shaming, body positivity kayak gitu Mbak Ika. Mbak Ika? Halo. Kirain hilang. Aku sedang mencermati. Saya terpesona dan terpana dengan tadi chit-chatnya berdua Mbak Sheryl sama Kaido. Saya terpana, saya coba matching-matchingin gitu kan. Yes. Matching-matchingin bener nggak? Saya tidak pernah twiggy. Di mana semua perempuan yang cantik twiggy. Saya dari kecil semok. Emang udah di dalam gen berarti ya? Iya, saya nggak bilang saya gemuk, saya selalu bilang sama teman-teman saya, semok. Gitu. Semok. Kenapa semok? Karena nggak kecil, gitu kan. Tapi kalau dibilang gemuk yang dalam arti kata orang yang gemuk, malas gerak, jadinya jadi malas enak ngeliat, enggak, gitu kan. Mungkin kayaknya sama deh kita deh, sama Mbak Sheryl. Kayak gede tapi kayak bola bekel. Kayak bola bekel. Nggak bisa diam ya? Nggak bisa diam gitu kan. Terus begitu acara ini saya langsung posting di sosial media saya. Terus pertanyaan saya, size? Emang ada ya size ya? Size itu ada yang dibahas. Oke, menarik. Thank you buat Kak Ido dan teman-teman lain yang campaign tentang body shaming. Karena sekarang dulu kalau ketemu gemukan ya, kurusan nih, sekarang udah nggak ada, gitu kan? Sekarang udah nggak kayak begitu lagi, orang kata apa kabar, sehat lo ya, apalagi sekarang sehatkan semua orang kayak gitu. Iya benar. Salam sehat, stay health gitu. Karena saya mungkin cerita dulu waktu saya gadis, saya sering sekali dapat body shaming. Oke. Kalau jalan, jalannya sempit, makanya badannya jangan gede-gede gitu kan. Nah, saya rada gila kali ya, rada cuek, saya balik gini, lo tahu nggak? Kalau badan gue segede lu semua nggak laku. Gue balik ke jalan. Jadi apa sebenarnya? Jadi apa sebenarnya gitu kan?
itu ya kebetulan mungkin saya berkembang di lingkungan yang berbeda sehingga kami tidak pernah tahu yang namanya size, bagaimana celebrate your life. Jadi positif aja kayak gitu. Itu selalu ada. Terus ini karena saya orang komunikasi, saya coba ngobrol dari sisi komunikasi ya. Terus kalau ada orang ngomong aduh suami kamu tinggi langsing gitu kan, kok kamu gendut sih? Gue balik gue cuma ngomong gini, lo tahu kakak adik ipar gue Pragawati nih 180, laki gue bosen lihat yang kurus-kurus, dia cari yang gendut, atraktif dan menyenangkan. Jadi gue emang nggak boleh kurus, enak nggak gituin? Iya. Jadi the way kita balesnya tuh ini ya, nggak nyakitin dia. benar. But you have to respect to me. Iya. Terus kalau kita lagi belanja baju gitu kan, saya nggak pernah beli baju di toko. Nggak ada ukuran nek. Terus yang kedua, kalau saya beli di toko baju yang begitu mahal, tiba-tiba pergi ke party, pernah lo bajunya sama penyanyinya sama. Langsung dibilangin, lo beli di pasar mana? Pasar Indes ya? Selesai. Iya. Dan saya setuju kata Mas Ido, karena baju di toko-toko itu baju manusia normal. Kalau kita kan extraordinary people. Yes. Yang atasnya XL, bawahnya L. Nggak ada yang pas gitu kan. Jadi mau nggak mau harus bikin. Gitu kan. Harus bikin gitu. Jadi karena kita tahu kekuatan kita sendiri. Nah, saya mau ngebahas komunikasi itu ada dua sisi. Komunikasi internal kita dan eksternal kita. Nah, yang saya pahami, orang itu bereaksi terhadap pikiran-pikirannya sendiri, bukan pikiran orang lain. Contohnya, Mbak Sheryl punya anak kan, kalau dibilang, hai nak, belajar demi masa depan. Lo pikir anak 5 tahun tahu masa depan? Nggak tahu. What is that, mami? Dia nggak akan belajar. Hai nak, kamu belajar. Habis belajar, mami kasih es krim. Dia belajar. Karena dia tahu hasilnya adalah es krim. Komunikasinya apa? Artinya kita bereaksi dengan pikiran kita. Pikiran yang ada di dalam kita. Sehingga kita membangun persepsi kita sendiri. Satu brand itu keren, satu brand nggak dianggap keren karena apa? Karena orang-orang kayak kita yang membangun tren dan membangun persepsi. Oke, iya. Nah, kan enggak, yes. Gitu kan? Oke, begitu ngomong sama internalnya kita dulu. Kayak misalnya tipsnya bangun pagi, begitu bangun pagi, berterima kasih, bersyukur, lihat kaca, bicara. Wow, gue cantik ya. Badan gue sehat, kita bayangin lain badan kita seperti apa. Kita mengafirmasi betapa berharganya kita. Yes. Begitu pagi-pagi lo berharga, seharian tuh berharga. Moodnya asik. Itu kita nyiptain mood kita sendiri. Gitu. Karena kalau misalnya kita di depan kaca, gue gendut ya, gue jelek ya. Sebenarnya kita lagi ngomong sama diri kita untuk membuat badan kita makin gemuk dan makin jelek. Karena kan alam mengamini apa yang kita minta. Yes. Bahasanya alam sama bahasa kita berbeda. Universe conspire ya katanya. Nah, sebenarnya itu ilmu apa? Ilmu afirmasi di pikiran kita. Sesimpel itu kok, gitu kan? Kalau kita udah kalau kita udah ngerasa diri kita, oh kita oke kok, gitu. Tapi satu, aku nggak setuju kalau aku nggak berpikir mengenai size. Tapi aku peduli bahwa orang harus olahraga. Olahraga yang simpel adalah jalan kaki. Setengah jam, 1 jam, seperti itu. Tapi bayangin kalau kita mengafirmasi tubuh kita, wah tubuh kita akan sehat, kita senang, kita bahagia. Kenapa? Ya kita harus jalan pagi tiap hari misalnya. Kalau pikiran kita nyuruh, badan kita akan ikut. Yes. Jadi semuanya ada dalam pikiran. Kan diajarin tuh dulu bahwa otak kita yang mengatur seluruh sistem dalam tubuh kita. Komunikasi yang pertama adalah berkomunikasi dengan pikiran kita, masukin hal-hal positif, gitu. Kalau lo masukin positif, hasilnya positif. Sesimpel itu kok, gitu kan?
Gokil ya, itu powerful words banget tau gak? Jadi tadi cara untuk mengeluarkan percaya diri kita gitu ya, you talk to yourself di depan kaca, pastiin, ini terlihatnya mungkin gampang secara diomongin gitu ya, tapi tentunya ini kalau misalnya lo cobain gitu teman motion, lo mencoba untuk mencintai diri lo sendiri, pasti PD-nya tuh bakal keluar. Ketika PD bakal keluar, you will comfort with your body. Ya nggak? Itu dulu yang harus dilakuin, bener gak sih? Nah, aku ada tambahin. Di semesta itu ada bahasa yang paling dilarang. Apa tuh? Jangan ngomong coba, karena coba pasti gagal. Karena coba-coba. Bisa, jadi langsung gitu ya? Iya. Terus yang kedua, jangan pakai kalimat negatif. Saya nggak mau. Ada orang bilang saya nggak suka sama orang itu, tiba-tiba pacaran. Kalimat tidak berlaku. Iya. Kan? Nah, ini tips-tips simpel, gitu kan? Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah kita tahu, gue udah olahraga mati-matian, gitu. Kok gue nggak kurus? Olahraga itu hasilnya sehat, bukan kurus. Benar. Apalagi kita celebrate ulang tahun, makan-makan. Lulus kuliah, makan-makan. Semua makan-makan. Sedih pun makan-makan, gembira. Gitu kan? Yes, benar banget. Sebenarnya kurus itu adalah korelasi antara yang dimasukin sama yang dikeluarin. Saya kalau kelaparan nggak bisa mikir, baunya marah-marah, maunya makan orang. Iya, ngeri. Jadi kalau emang kita tahu potensi kita, kalau saya Muslim, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang, kunyalah 32 kali. Benar, karena kalau kunyah 32 kali, lama-lama jadi pahit. Karena makanan itu mengafirmasi pikiran kita 15 menit kemudian. Makanya kalau orang makan cepet, abis itu kekenyangan, sakit perut. Gitu. Jadi kunyah aja 32 kali, itu lihat, porsi yang segini nanti bisa setengah. Karena udah pahit, udah males gitu ya makannya, karena udah dikunyah rasanya udah berubah taste-nya. Nah, kalau makan ada satu porsi yang banyak, makan yang paling enak. Karena 32 kali, kadang-kadang ini yang paling enak belakangan, habislah tuh sebakul. Tapi dengan 32 kali ngunyah baru setengah udah habis, kita udah makan yang paling enak. Iya, mantap. Dicatat tuh aku tuh ya. Aduh, teman motion tahan dulu, jangan kemana-mana. Nanti kita balik lagi tetap di Rumpi sama Kak Ido dan Kak Ika. 12 tahun bareng kamu Rise with Motion. Lagi seru-serunya Rumpi bareng sama Stylo. Ada Kak Ido dan juga Kak Ika di sini ya. Mereka ini dua-duanya adalah communication specialist lah gue bilangnya. Berat. Yes, dan kita tadi lagi ngomongin luar biasa banget powerful words dari Kak Ika. Gimana teman-teman yang mungkin plus size sekarang bisa menumbuhkan percaya dirinya gitu ya. Mungkin tadi sebelum kita masuk ngomongin soal karir, tadi kan Kak Ika udah bilang nih masalah gimana caranya biar kita tuh bisa mencintai diri sendiri dulu. Itu dulu yang paling penting. Karena kalau kita udah cinta sama diri sendiri, kita pede dengan bentuk badan kita, terus kita ya udah comfort aja ngelakuin apa segala sesuatu gitu. Ya nggak sih Kak? Betul banget. Betul, ya kan. Nah sekarang kalau ngomongin karir gitu ya, peluang karir perempuan nih yang plus size dari kacamata Kak Ido sama Kak Ika apa? Oke, Kak Ido dulu deh. Oke, kalau aku semuanya bisa dilakukan as long as mungkin ya untuk beberapa profesi mungkin yang memang misalkan nih permintaannya memang untuk yang tubuhnya langsing mungkin enggak. Tapi kalau untuk profesi di balik layar, waktu itu gini, sedikit cerita ya, berapa detik ya. Jadi itu dulu ada reporter fashion beauty-nya Stylo gitu ya, yang baru masuk. Ketika dia mau ngelamar, dia bilang, Kak, aku mungkin gak diterima kali ya, tapi aku mau coba interview sama Kak Ido. Loh, aku kaget loh, kenapa gitu? Karena dia bilang, aku gemuk banget Kak, aku gendut banget pas dia udah datang gitu. Terus aku bilang, emang ada masalah? Kan Stylo media fashion beauty Kak. Kan ini media, aku tuh gak pantas deh kayak di situ aku langsung duduk kita ngobrol sama HRD-ku. Kenapa? Karena pas banget ketika aku bikin media ini, aku bilang ini, semua perempuan boleh ngelamar dan punya kesempatan yang sama untuk bekerja di sini. Yang penting adalah lo mau kerja, lo passionate di bidang fashion dan beauty, dan lo tahu bahwa goals lo tuh apa dalam hidup gitu. Jadi bukan karena lo langsing, lo putih, lo pinggang lo seukuran A4 gitu ya, kertas A4, enggak. Makanya kalau kamu cek di Stylo, aku tuh dari 16 orang tim, aku punya 4 orang yang memang mungkin gak langsing gitu, yang lainnya mungkin lebih kulitnya lebih coklat, lebih apa. Kenapa? Karena aku pengen semua diversifikasi sih, Cheryl. Jadi aku pengen kasih lihat bahwa ini gue media beauty, gue media fashion, tapi gue patahkan standar bahwa yang bisa kerja di sini hanya orang-orang yang mulus,
yang cantika Korea menjalita yang langsing selidi, enggak. Semua gue punya tim gue lengkap. Kenapa? Buat nge-review produk, buat menjadi wajah, buat representasi bahwa kita fair dan kita semua perempuan bisa kerja di profesi-profesi itu gitu. Nanti silakan dari Mbak Ika ya nambahin ya. Victoria's Secret gitu. aja makanya gue udah bilang kan campaign-nya ganti, udah nggak jadi yang kecil lagi. Udah basi Beb, udah basi so last year. Kalau dari Kak Ika gimana? Oke. Tadi kalau begitu karir, kalau pertama kali kita wawancara, mereka kadang-kadang nggak tahu bahwa pinter itu bisa dibentuk asal rajin, gitu kan? Tahulah semua bos sudah ngalamin. Tapi kepribadian yang original, yang unggul, yang membuat semua orang bahagia di sekelilingnya, itu susah. Dan itu nggak bisa dipelajarin, gitu kan? Itu tumbuh dari proses bertahun-tahun, refleks yang bertahun-tahun. Nah, kalau misalnya kita tahu, saya setelah melahirkan, badan saya perutnya gemuk, dulu nggak pernah punya perut karena saya penari Bali, gitu kan? Saya nggak pernah, saya selalu fokus kepada apa? Oh, kayaknya saya fokus ke make up mata deh. Jadi orang ngelihatnya matanya aja, gitu kan? Jangan ngelihat yang lain-lain. Terus setuju sama Kaido, pakai baju yang A-line. Saya selalu pakai baju A-line, baju daster tuh. Baju daster tapi trendy. Tapi saya seneng betis saya kelihatan. Hasil dari bertahun-tahun pakai hak 12 cm, betisnya jadi bagus. Oh, bener. Naik tuh betis ya. Iya, kenapa? Karena teman-teman saya tinggi-tinggi, jadi saya harus pakai 12 cm dan style, dan saya bisa lari. Sekarang udah nggak bisa, harus pakai sepatu kets. Betisnya tuh terbentuk. Jadi kayak kepribadian, sikap tubuh. Nah, itu kan proses bertahun-tahun. Terus sadar nggak sih kalian bahwa orang menarik itu bukan karena fisiknya cantik. Ada orang yang matanya bagus, hidungnya pesek, bibirnya doer. Kalau dipretelin satu-satu jelek. Tapi kalau digabungkan, ih lucu bentuknya, gitu kan? Betul nggak Kak Ido? Kita sering ketemu gitu. Aku lucu. Pertama kali ketemu Kak Ido cuman gini. Ih, bajunya bagus. Pradanya bagus, ininya bagus. Jadi aku ngelihat bahwa oh ini orang punya tes tinggi. Gue pengen nyontek gitu kan. Nah, kita fokus sama yang kita punya. Karena kalian tahu nggak sih, orang itu kan kadang-kadang perempuan tuh merasa nggak nyaman, nggak pede karena ngelihat orang lain menilai kan, dinilai. Ya. Padahal tahu nggak sih, lo semua orang udah sibuk sama urusan masing-masing. Nggak ada yang sibuk nilai kita. Nggak ada yang sibuk, lo punya duit apa enggak, lo anak kaya apa enggak, lo punya pacar apa enggak, ada orang udah sibuk masing-masing. Jadi jangan GR yang salah jadinya nggak pede. Terus oke, orang itu menarik bukan karena cantik, bukan karena ganteng, karena dia menciptakan sensasi tersendiri. Oh iya, jadi ada kayak ada sesuatu gitu ya, ada berarti kalau kamu auranya ada gitu ya. Nah, kalau penyiar gila suaranya, gue pengen pacaran sama dia. Begitu muncul kena laki-laki. Iya. Sensasi. Bagaimana kita menciptakan bahwa begitu kita ngobrol, ada orang di samping kita bisa menciptakan sensasi bahwa wow, kamu berharga. Begitu orang itu ngerasa berharga main sama kita, dia nggak akan lepas dari kita. Iya, benar banget. Dimulai dari mana belajar sensasi? Belajar olah vokal, belajar ekspresi, belajar intonasi. Ibu-ibu biasanya di rumah itu kan frustasi. Ngomong lulu nggak didengerin. Bapak-bapak ngomong 1-2 omongan, anaknya takut. Kenapa? Karena ibu-ibu dari pagi sampai malam ngomong terus. Buzzing. Gak ada voice-nya tapi noise kan? Iya. Makanya ibu perlu diajarin ngomong, keyword-nya yang benar. Bapak-bapak ngomongnya 1-2 patah kata. Ada penekanannya, suaranya gede, jadi anak-anak takut. Tapi yang buat menikah, pasti dulu awal-awal menikah, zamannya dulu masih pakai koran Kompas pagi-pagi. Kalau gue laporan Dear, gue akan begini, dia mau baca koran cuma bilang, ya. Bisa gitu nggak? Biar apa? Biar cepet. Gue bilang kurang ajar nih gue digituin. Gue cuma bilang gini, okay, if you don't listen to me, gue bilang dulu tuh, gue akan melakukan apapun yang gue mau. And you take the responsibility because you are my husband. Langsung dia tutup, lu mau ngapain? Karena dia tahu, ntar tiba-tiba gue bisa ngambil duit semua di tabungan, gue belanja.
batuk langsung. Bener juga ya. Jadi cara kita ngomong gitu ya, itu maksudnya kita mesti memunculkan sensasi itu. Salah satunya dari intonasi suara, ya kan. Orang udah nggak lihat lagi deh tuh badannya, ukurannya plus size atau apa. Mungkin dengan cara jangan lupa juga kalau ngobrol sama orang mesti face to face, ya kan. Yes, natap, eye ya contact kan? juga harus Eye dijaga. contact. Ekspresi. Jadi kalau ngobrol jangan terus tiba-tiba main handphone gitu ya. Kalau lo emang lagi meeting itu emang agak mengesalkan. Walaupun di zaman sekarang emang kita udah terbiasa multitasking ya. Tapi kalau itu adalah omongan yang penting, biasakan untuk menatap. Walaupun mungkin karena agak susah nih kalau Zoom ya kita menatap, tapi aku tuh selalu kebiasaan untuk mencoba menatap kameranya, bukan menatap laptopnya, karena pengen supaya orang itu terlihat untuk kita ngelihat dia gitu kan. Cakep banget. Terus tapi kalau menurut kalian berdua gitu, Kak Ido dan Kak Ika, siapa sih orang plus size nih ya, tokoh plus size mungkin bisa jadi referensi atau inspirasi lah gitu ya. Aku ada temanku zaman dulu namanya Ucita Pohan dan I love her so much. Aku juga. Ya. Ya karena dia juga penyiar, jadi suaranya juga enak didengar ya. Jadi kalau kita dengar suaranya aja, kita nggak butuh lihat orangnya dulu. Kita ngebayangin pasti orangnya kita belum kenal nih. Oke, orangnya begini. Pas keluar, wow. Tapi kita nggak kayak dia tuh selalu bisa mendandani dirinya dengan baik, gitu kan. Nah, siapa Kak kalau menurut Kak Ido? Kalau di luar negeri itu ada Oprah Winfrey sih. Kalau secara secara penampilan, sorry ya gitu, dia bukan tipikal black woman yang kalau kita bilang tuh mancung cantik banget, enggak gitu. Tapi smart banget dengan kisah hidupnya, dia inspiratif dan dia pernah melakukan diet daging. Dia tuh nggak makan apa bla bla bla, terus diprotes karena semua perempuan di dunia tuh ngikutin dia untuk nggak makan daging sapi. Ada dia di komplain. Tapi ada dia bilang di satu titik bahwa gini, ternyata nggak ngaruh ya. Gue mau gendut banget, gue mau sedang aja, atau gue mau shape gue bagus. Kenapa? Karena orang udah tahu gue. Orang udah cinta dengan whole package-nya gue. Sehingga gue Oprah Winfrey jadi host, MC terkenal, apose, spokesperson, apa segala macam. Orang udah ngeliat gue udah whole package. Jadi udah buat dia itu yang penting sehat. Itu yang aku sangat pengen aku tekankan ke teman-teman, bahwa kalau aku balik lagi ke soal karir ya gitu ya, kayak tadi Mbak Ika cerita, bahwa untuk inspirasi orang ada Oprah Winfrey, di dalam negeri waktu itu ada Dewi Hugas gitu ya. Mbak Dewi itu juga sampai sekarang mau bentuknya Mbak Dewi yang udah kurus sekarang ya. Sampai sekarang langsing tetap aja bener kata Mbak Ika, suaranya bagus. Jadi buat aku sebenarnya nggak ada batasan sih, Sheryl ya. Kita mau berkarir di mana, mau bekerja di mana, as long as pintar, responsibility, cerdas, bisa kerja teamwork gitu ya, bisa apapun ya. Buat aku itu semua bidang pekerjaan bisa dilibas. Nah, aku tuh tadi penasaran Sheryl sama Mbak Ika. Mbak Ika kalau di dunia PR sebenarnya soal body size itu ini nggak sih Mbak? Karena kan Mbak Ika udah membangun company PR dan segala macam gitu. Nah, kalau di teman-teman PR ngaruh sih Mbak? Ngaruh nggak sih Mbak penampilan? Soalnya aku inget nih zaman aku lagi kuliah PR, kita tuh maksudnya dididik untuk penampilan itu it's a must gitu kan. Aku kalau dulu presentasi harus pakai rok dan stocking di kampus aku gitu kan. Maksudnya kita dididik untuk presentable harus pakai heels dan gitu-gitu. Nah, Mbak Ika gimana tuh? Secara prakteknya Mbak, secara realnya tuh dunia PR buat teman-teman motion yang lagi dengerin gitu ya, mungkin Mbak Ika, aku pengen masuk ke dunia PR, pengen jadi public relation, pengen kerja di mana-mana, tapi aku gemuk. Gimana Mbak Ika peluangnya? Bisa enggak? Iya. Menarik. Saya mulai bekerja dari umur 18 tahun karena harus bekerja sambil kuliah karena nggak ada yang beliin gue bensin, jadi masih nyari duit sendiri. Zaman dulu kerjaannya jaga stand, kerja 10 hari bisa bayar uang kuliah 1 semester. Jadi aku memilih kerja. Ternyata ada gunanya. Begitu saya tingkat 3, saya di advertising company jadi media planner, kerjanya ngitung tuh statistik. Padahal saya kuliahnya di publisistik di ISIP Jakarta. Gitu kan, dulu cuma ada ISIP yang swasta buat komunikasi. Terus umur 26 tahun, karena udah 8 tahun kerja, saya rada gila. Saya sama teman-teman saya bikin perusahaan PR, because my mom said perempuan itu tempatnya di samping anak. Dulu nggak ada buat freelance. Jadi aku mempersiapkan, aku menikah maybe umur 29-30 dan benar umur 29 baru ketemu jodohnya. Saya sudah mempersiapkan bahwa saya akan bawa anak saya ke kantor setiap saat dan benar, gitu kan? Oke. Waktu saya kerja di perusahaan PR, benar, 3 pieces, warnanya gelap-gelap dan pakai stocking. Oke. Karena saya dari advertising ke PR, saya senangnya pakai baju putih transparan, BH-nya hitam.
Iya. Beda banget emang anak piaraman advertising tuh kalau di kampus dulu. Beda. Langsung beda tuh. Saya punya sepatunya boots yang hak-hak. Kadang-kadang saya ke kantor pakai celana pendek gitu. Bosku cuma gini, what? Gitu kan. Kamu nggak boleh ikut meeting. Penampilannya nggak jelas. Saya cuma bilang, tenang Bu, saya punya baju. Saya pakai 3 pieces. Kenapa? Supaya saya pinter, mau bisa diajak meeting. Gitu kan. Begitu saya punya perusahaan sendiri, saya bilang, 3 pieces cuma buat karyawan. Dari situ, saya bikin gaya saya sendiri. Jadi yang saya pelajari adalah, lo bisa nge-crack aturan kalau lo udah tahu aturan. Lo bisa bilang sekolah nggak penting kalau lo udah selesai sekolah. Kalau belum selesai sekolah nggak bisa. Saya belajar warna. Ika, kamu itu cocoknya pakai hitam biru karena saya big size. Mas Ido tahu kan? Saya punya warna kuning seri dari orange, hijau ular keket, merah. Saya jarang banget pakai baju hitam. Ini baju biru dongker. Oke. Saya jarang banget pakai baju hitam. Kenapa? Karena bapak saya bilang, hai, kalau kamu orang gemuk semua pakai baju hitam, karena kita orang komunikasi, lo nggak kelihatan. Lo harus punya angle yang terlihat. Yes. Baju merah dari ujung kelihatan. Udah gede pakai baju merah kelihatan kan, pasti dipanggil duluan. Jadi sebenarnya sekarang udah nggak ada rules itu ya. Maksudnya yang penting kalau misalnya mau masuk ke dunia PR, mau masuk kerja jadi PR, mau size-nya apa, mau fashionnya gimana bisa. Yang penting kerjanya bener, bisa nggak kayak gitu? Betul. Tapi ada satu hal lagi. Kalau kita ketemu klien, kita lihat kliennya. Yes, betul. Menyesuaikan diri ya. Kalau perbankan maunya kan secure, kaku gitu kan. Gitu. Tetap di antara baju yang kaku ada yang nyeleneh. Iya. Gitu kan? Kayak misalnya ada yang nyeleneh dari diri saya yang semua orang udah pakai baju rapi, tiba-tiba pakai baju biru gitu, tiba-tiba saya rada gila aja pakai sepatu kets hijau. Birunya dari kenapa? Pengen kelihatan berbeda. Statement ya. Jadi terus kalau misalnya waktu itu saya pernah kerja buat produk anak-anak. Kami datang presentasi dengan baju kayak anak-anak. Semua asosiasinya anak-anak. Itu tanya apa? Kami mendalami apa yang kami bikin. Iya, benar. Gitu. Jadi itulah yang saya bilang namanya acting. Acting itu peran. Untuk menciptakan sensasi kita tahu peran kita di mana. Contohnya kalau di kantor saya jadi CEO, begitu di rumah saya jadi ibu rumah tangga. Jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik di kantor saya jadi ibu rumah tangga, bapaknya siapa? Bahaya nih bapaknya nggak ada. Ya. Jadi tahu tempat ya. Acting, yes. Itu adalah sebenarnya campuran antara kecerdasan, intelijensia, emosional dan lain-lain menjadi satu. Jadinya keluarnya unik. Karena keluar kita menjadi aura unik bukan karena PD yang dibuat-buat. Karena kita nyaman sama diri kita. Kalau nyaman jadinya PD. Kalau dilihat aku selalu pakai untel-untel. Kenapa? Aku malah sisiran. Males aja gitu ya. Jadi bad hair day. Udah digituin aja, lucu. Udah ada statementnya. Setuju. Iya. Aku malah sisiran. Mas Ido tahu banget. Aku malah sisiran. Terus yang kedua, aku seneng sebenarnya rambut keriting kruwel-kruwel. Tapi itu perlu perawatan. Dan begitu menjadi PR, pagi-pagi bangun subuh-subuh udah buka email dan lain-lain, nggak ada waktu. Nggak ada waktu, benar. Jadi sudahlah diuntel-untel aja. Oke, nanti kita pokoknya balik lagi ya. Kita banyak banget belajar, terutama buat teman-teman yang plus size, yang big size nih, belajar gimana juga caranya selain kita mix and match ya kan, selain kita bisa berkarir ternyata di mana aja, tapi munculkan percaya diri itu seperti tadi Kak Ika bilang. Nanti kita akan bacain ya pertanyaan dari teman Motion ya. Oke, jangan kemana-mana. 12 tahun bareng kamu Rise with Motion, masih ngerumpi ya, ini rumpi dalam arti sebenarnya ya. Tadi pas lagi lagu kita juga ngerumpi banget gitu teman Motion ya. Masih sama Kak Ido, sama Kak Ika dan ngomongin soal teman-teman yang plus size yang tetap harus pede dengan fashion yang juga ternyata bisa kok macam-macam gitu. Kita akan bacain pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama dari Brina, dia bilang, Kak aku belum kerja sih, baru SMA. Tapi aku ini gendut banget Kak, ada di posisi setiap hari suka nangis di toilet karena dibecandain terus. Tapi aku tetap santai di depan teman-teman. Hal ini
hal ini aku jadi nggak pede. Sekarang aja kemana-mana males, kerjaan apapun males, kayak suram aja gitu loh. Mohon pencerahannya. Oh darling, Kaido. Oke. Kalau aku yang pertama Brina ya. Brina cewek ya, bener ya? Ya. Brina yang pertama, hidup itu terlalu indah untuk ditangisin aja. Jadi kalau aku, hindarin teman-teman yang toksik, ya hindarin pikiran yang toksik, hindarin pasangan atau apapun stigma perspektif dari keluarga apa yang toksik, hindarin, karena buat aku hidup tuh terlalu singkat untuk nggak dinikmatin gitu. Jadi buat Brina yang pertama adalah percaya diri, bangkit, semangat, itu penting banget Brina. Dan buat aku adalah tadi itu celebrate your life, mau apapun bentuknya, mau apa, yang penting kita berteman dengan orang-orang yang positif ya Sheryl ya. Jadi baik pertemanan, sekolah, kampus, pekerjaan, itu semua penting. Kenapa? Ketika udah ada di lingkungan yang positif, kita juga akan jadinya positif gitu. Hindarinlah, udah pokoknya jauhin ya yang memang kayak kerjaannya cuma pas kumpul, gila lo ya Brina, lo ini lah, buat aku itu udah gak sehat, udahlah hempaskan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau soal gemuk, banyak banget orang gemuk, pasti aku yakin banyak yang lebih gemuk dari kamu. Yang terpenting adalah kamu tahu caranya menghargai diri sendiri. Yang terpenting bersih, sehat, rapi, wangi, elegan. Udah itu aja. Langsing itu nggak masuk dalam 5 itu. Clear ya Brina ya. Jadi buat aku yang terpenting bersih, rapi, sehat, wangi, elegan. Perkara orang nanti bilang apa-apa segala macam, love your size, love yourself. Udah gitu. Benar. Semangat Brina. Semangat Brina. Dan juga kita ini campaign seperti ini bukan hal berarti oke lah gemuk, malas-malesan gak apa-apa. No, maksudnya adalah ketika teman-teman punya plus size itu bukan berarti yang rebahan aja, tapi kita juga tetap harus bergerak supaya tadi udah masuk tuh sehatnya itu ya kan. Serah deh. Ada Marshanda juga lagi campaign hal-hal yang sama nih, love your body, love your size. Dia mencoba untuk mengembrace stop obat diet dia ya, karena puluhan tahun minum obat diet katanya. Itu campaign yang bagus ya, aku suka. Betul banget. Oke, next Sinta nih. Ini Kak Ika nih mungkin nih. Nah, aku pengen jawab yang Brina. Boleh, silakan. Ya, gini, kalau Brin, kita itu adalah apa yang kita pikirin. Kalau lo ngerasa lo jelek, ya lo jelek. Karena lo yang cinta jadi jelek. Tapi kalau lo ngerasa, oh gue berharga, kamu tuh pasti berharga. Paling enggak orang tuamu menghargai lo. Kalau orang tua lo nggak peduli juga, lo cari orang yang peduli sama lo, gitu kan? Kalau orang ngerasa nggak ada yang peduli juga, ya lo lah peduli sama diri lo sendiri, karena kita adalah apa yang kita dipikirin. Terus yang kedua, aku itu orangnya sirikan. Kalau ada orang berhasil, gua harus berhasil. Datengin, ikutin, gitu kan? Jadi itu jadiin cambuk kita untuk menjadi lebih baik, bahkan ngalahin dia. Kalau ada orang keren, tuh orang keren gimana ya? Oh dia tuh keren karena dia olahraga. Gue nggak bisa olahraga pagi, siang, sore, malam nih. Kalau gitu aku dialihin yang lain. Gini, begitu ngelihat orang langsing cantik, aku pernah ngikutin temanku langsing cantik, terus aku bilang gini, gue nggak sanggup kalau nggak makan. Kalau nggak makan, gue mau makan orang. Ya udah berarti gue nggak bisa kayak gitu. Gue cari hal yang lebih positif tentang diriku. Terus gini, soal cowok nih, anak cewek. Kalian pernah nggak sih ngecek cowok itu senengnya apa? Kalian itu berpikir cowok itu seneng perempuan cantik, rambutnya panjang, putih, tirus. Itu tuh pikiran perempuan. Karena aku temennya laki semua. Sampai pada satu titik, gue pengen ikut lo putri-putrian. Lu kayak cewek aja, lu di sini aja nongkrong aja. Gue dijemput dong pergi pesta. Lu bisa nyupir sendiri kan? Lu kayak cewek kecentilan, jalan aja sendiri. Ntar gue ketemu di sana. Untuk lo ngetop di antara cowok itu cuma butuh nyaman, bener. Nyaman, enak diajak ngobrol. Iya. Satu hal yang paling nyaman apa? Jadi pendengar. Cowok itu anak kecil dalam tubuh orang dewasa, sampai tua akan begitu. Kita dengerin aja cerita apa. Begitu sekali didengerin, 2 kali, 3 kali, begitu kita ngomong dia akan percaya. Terus Brin, aku pernah bertemu dengan sekumpulan kakak kelas yang ngerasa dirinya oke, yang ngerasa bisa mendapatkan semua cowok paling keren di sekolah. Apa yang gue lakukan, karena gue mainnya anak laki melulu, mereka ngerasa gue in group kan. Terus satu saat gue ngomong, lo tahu nggak, gue dilecehin, boleh nggak besok di depan orang-orang itu malam minggu lo ngajakin gue. Oke, siap kak. Jadilah dipikir Ika keren, padahal gue udah kongkal-lingkong. Siapa gue gitu. Tapi kan perlu komunikasi yang strategis kan, untuk ngajarin orang-orang itu. Gak apa-apa. Benar. Yes, setuju nih. Ini juga dengan rasa sensasi.
Ya benar. Jadi apa sih? Pokoknya nggak usah mikirin sesuatu yang kayaknya tuh selalu menjadi headline media gitu ya. Kayaknya cewek tuh harus begini. Enggak tuh ya. Ini sebenarnya pertanyaannya semuanya mirip-mirip dan mungkin jawabannya juga tadi udah kita summary. Dan Desinta nih mungkin satu nih. Sekarang aku lagi aktif di TikTok nih. Transisi baju plus size. Suka ada aja menurut netizen yang bilang nggak usah sok kepedean, badan seluas samudra. Sedih banget. Aku harus apa? Malas bikin konten. Coba Kak Ido tolong dibantu mulut-mulut netizen nih yang suka julid ya. Oke. Kalau aku yang pertama Sin, kita juga gitu ya semuanya ya. Kalau aku mah gini loh, kerasanya kita mau sempurna aja pasti ada yang julitin ya nggak sih Sheryl ya. Mau seSophia Latjuba, selangsing, udahlah ya siapa lagi mau Marshanda, mau pasti banyak Ola Ramlan udah langsing kurus dikomenin lagi. Kurus banget, kurang seger kayak pokoknya Sin, kalau buat aku ya, kita tuh hidup buat diri kita sendiri dulu ya, baru untuk orang lain. Nah capek kalau kita tuh hidup untuk orang lain dulu baru buat diri sendiri. Betul gak sih Sheryl? Jadi kalau kayak gitu diubah mindsetnya, pandangannya, sehingga gini, yang penting kamu nyaman, kamu merasa suka, jalanin itu. Dan menurut aku bagus banget karena konten TikTok itu kan secara exposure tuh sekarang lagi besar banget ya Sheryl. Jadi apapun yang kamu bikin selama berfaedah, itu berguna gitu ya Sheryl ya. Terus itu menyangkut beauty hacks, fashion hacks atau lifestyle hacks yang memang nanti ketika di-share juga akan orang tuh bisa dapat manfaatnya, itu buat aku lakukan, go ahead, lanjutkan. Kenapa? Karena TikTok itu buat aku udah sering banyak yang beauty. Nah kalau kamu bikin konten yang memang berbau fashion big size, buat aku tuh menarik banget karena mungkin nggak terlalu banyak Sheryl pemainnya aja. Jadi lakukan dan buat aku dilanjutkan aja. Dan soal omongan netizen, shy ya kan, lagi-lagi udahlah dicuekin aja ya kan, karena gini, kamu mau tampil, tadi aku bilang mau tampil keren, tampil langsing, tampil cakep, tetap di komen. Udah mendingan apa adanya. Yang penting kamu, tadi aku bilang, yang penting kamu seneng, nyaman, suka, kontennya bermanfaat, lanjutkan. Yang lain mas, saya anggap aja tetangga ngontrak. Banget, jangan dengerin. Hai. Ini pertanyaan tuh banyak yang aku tuh bisa nggak sih diterima? Ini mostly ya pertanyaannya, bisa nggak sih aku diterima di perusahaan ya kan? Aku begini gitu. Kalau aku sih ya mensummary semua pertanyaan yang mirip-mirip ini adalah bahwa kalau lo bekerja secara profesional, ketika bos lo udah ngelihat your act gitu ya, udah ngelihat kayak gimana sih lo nih sebenarnya gitu prestasinya, aku rasa udah nggak ngelihat lagi dia bentuknya apa segala macam, asal tetap presentable, bukannya plus size terus malas dandan, plus size terus malas begini, enggak. Jadi menurut aku ketika lo udah berprestasi ya kan, ya udah gitu loh, pasti bosnya juga bakal ngelihat seperti itu. Alright, closing statement silakan dari Kak Ido sama Kak Ika. Oke, kalau dari aku ya sekarang itu apa ya, dunia pekerjaan, apalagi dunia kreatif ya Sheryl ya. Kayak Sheryl buktinya di announcer, kayak aku di media, aku udah melihat banyak banget. Aku bekerja udah 12 tahun, mungkin Mbak Ika mah udah 40 tahun kali ya aku mah. Itu cuma kalau aku pengen bilang gini, bahwa yang terpenting gini, sekarang udah nggak, orang tuh udah nggak ngelihat lagi kok Sheryl bentuk badan, body shape, apalagi sih tadi warna kulit, warna apa segala macam. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ketika lo sampai di meja bekerja atau di rumah atau di mana, otak ya kan, kecerdasan, tanggung jawab ya kan, terus gimana caranya lo bisa solve problem, lo bisa ngasih strategi, lo bisa ngerjain apa segala macam. Jadi buat aku penampilan tuh bukan nomor satu sih Sheryl, apalagi bekerja di industri kreatif. Jadi siapa aja, buat teman-teman motion yang di rumah yang XL, 2XL, 3XL, kulitnya coklat sama matang, rambutnya keriting, bisa semua punya peluang untuk bekerja dimanapun, asalkan itu tadi bertanggung jawab, juga bisa mengikuti apa maunya perusahaan gitu sama tim dan segala macam, bisa catch up sama perusahaan dan juga bisa ngasih yang terbaik untuk strategi dan segala macam. Jadi semua punya peluang. Jadi jangan nggak pede, jangan jadi karena ukuran big size atau ukuran masalah fisik tuh jadi bikin kita minder dan nggak pengen, malu untuk lebih baik lagi di dunia pekerjaan gitu deh. Betul itu. Silakan Kak Ika. Oke, kalau aku tadi dibilang badan seluas samudra, jawab aja. Tapi hatiku juga seluas samudra. Iya. Pun yang muncul langsung di otak kita switch jadi hal yang positif. Yes. Sehingga kita jawabnya akan menjadi positif, dan positif itu seperti virus, menjalarnya cepat. Begitu kita positif, akhirnya netizennya jadi positif. Benar. Jadi kita merubah orang, jadi nggak usah dipikirin deh, dia nanti juga akan berubah gitu kan. Terus yang kedua, karena kita makhluk fisik, otomatis orang ngelihat kita fisik dulu kan. Perlu diingat, fisik itu menjadi menarik, itu bukan karena satu unsur, langsing doang.
unsur yang lain tadi. Lo harus pinter, lo harus menciptakan sensasi nyaman dan lain-lain. Lo bisa menjadi virus positif, sehingga semuanya menjadi positif gitu kan. Terus satu lagi, saya itu nggak pernah ngerasa kerja. Benar-benar. Karena saya ngelihat saya ngelihat kalau orang kerja ada atasan, ada bawahan, ada yang tertindas, ada yang menindas gitu kan. Saya kok ngelihat tiap ini karya, kami berkarya, ini just games. Anak kecil main nggak ada capek-capeknya. Jadi kayaknya kalau gue ngelihat pekerjaan PR ini games, selalu semangat, penuh tantangan, fair, belajar terus, nggak pernah ngelihat sesuatu menjadi negatif, selalu punya energi. Jadi kalau udah kayak gitu ketemu passionnya, semua teman-teman saya ngelihat bahwa mendingan gue mendingan gue invest duit gue di tambang batu bara, duitnya gede, nggak usah kerja berat-berat kayak gue. Iya. Gue bilang enggak, gue sangat mencintai dunia PR. Kenapa? Asik buat gue. Ada challenging, terus aku udah lama di sini dan makin lama makin belajar banyak perkembangannya. Dan yang menarik adalah kerja sama anak-anak muda kayak Kak Ido dan dirimu, kan kita beda-beda tipis umurnya, gitu kan? Sehingga saya tidak pernah merasa tua, gitu kan? Umur cuman angka, selalu merasa menjadi bagian mereka. Gitu. Jadi selalu muda dan selalu ada tantangan, jadi nemu passion. Karena begitu kita ngelihat ini games, ini passion, kita udah nggak ngelihat berapa rupiah yang kita dapat. Betul nggak Kak Ido? Ketemu semua orang seneng, semua orang bawaannya ngajakin kita, neraktir kita, minta di endorse, minta apa, kan kesannya kita wow. Gitu kan? Artinya passion itu uang akan mengikuti ketika passion dijalani dengan baik-baik gitu, dengan mantap. Uang bukan jadi masalah. Betul. Makanya lakuin yang lo suka ya teman motion, walaupun mungkin plus size, big size, apapun itu, love yourself no matter what. Tunjukin apa yang lo suka dan tunjukin prestasi-prestasi dan bakat-bakatnya, itu yang paling penting. Oke, pokoknya yang lain juga, teman-teman yang lain, stop untuk bullying gitu di sosial media dimanapun itu. Kalau misalnya kita ketemu orang jangan langsung nanya, kayaknya lo gendutan deh gitu, walaupun sekarang udah rada jarang ya, tapi kayaknya masih ada dong. Dan juga yang paling penting tadi yang Kak Edo bilang adalah bullying kadang-kadang dilakukan di lingkungan yang paling dekat, keluarga nih. Jadi jangan lakuin itu, terutama untuk keluarga, untuk adik lo, untuk kakak lo gitu. Please don't do that. Oke, kita ketemu lagi di Rumpi minggu depan. Bye Kak Edo, bye Kak Ika. Bye, thank you Sheryl, thank you teman-teman Motion.